Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang santai dengan tema tips jaga psikologis dan penyebaran COVID-19 selama liburan yang disiarkan dari Jakarta. Pemirsa, berbagai studi menunjukkan linearitas penekanan mobilitas masyarakat dengan dengan penurunan kasus dan kematian akibat COVID-19. Salah satunya studi dari Profesor Ekonomi dari Florida International University, Yilmaz Kudai, yang menjelaskan bahwa 1% peningkatan masyarakat yang berdiam di rumah maka akan mengurangi 70 kasus dan 7 kematian mingguan. Bahkan 1% pengurangan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum ini di terminal, stasiun maupun bandara akan mengurangi 33 kasus dan 4 kematian mingguan. Lalu bagaimana perspektif psikologis dan epidemiologis menanggapi kaitan antara kebutuhan psikologis manusia untuk berlibur dengan efek sebaran penularan COVID-19 di masa pandemi ini? Nah, sudah bergabung bersama saya kali ini ada Profesor Dr. Hadi Pratomo, MPH, DRPH, ini Dewan Ahli Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia serta Dewan Ahli Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sehat, harus tetap sehat. Salam sehat. Dan ada juga DRA Cassandra Putranto, seorang psikolog klinis forensik. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Selamat siang, Prof. Yes. Baik, sebagai informasi pemirsa, kondisi tempat yang telah kami gunakan ini sudah disanitasi. Posko ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Mbak Cassandra, Prof. Hadi. Nah. Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama nih saya mau bertanya dulu nih ke Prof. Hadi. Kita ngobrol santai aja ya, Prof. Boleh. Apalagi udah mau jelang liburan nih. Ini sebentar lagi menghadapi libur cuti bersama akhir Oktober, banyak masyarakat yang akan bepergian ini bisa berpotensi menyebabkan terjadinya penambahan kasus COVID-19. Lalu bagaimana Prof. Hadi melihat fenomena pergerakan penduduk seperti ini? Kalau advice saya sih sebenarnya paling bagus ya stay home lah, nggak kemana-mana, ya kan? Ya. Tapi kan ini sudah stay home terus nih selama 8 bulan hampir ya? Iya, Nah. ya. Bayangkan ya, saya sudah 8 bulan juga nggak pernah ketemu cucu. Kita bisa nahan, ya kan? Artinya kita harus menjadi contoh, menjadi role model, ya kan? Itu barangkali yang saya lihat juga. Kan kadang-kadang kalau kita lihat berita kan masih ada pejabat yang nggak konsekuen ya. Nah itu saya kira tidak bagus untuk masyarakat. Jadi kita harus memberikan contoh. Jadi Ya. masing-masing harus menjadi role model untuk diri sendiri ya? Betul. Jadi paling bagus itu sebenarnya kan stay, tidak usah pergi. Kalau harus terpaksa pergi, ya kan? Kalau harus terpaksa pergi, untuk yang pergi, ya kan? Ya dia harus karena kan dunianya dibalik ya. Kalau dulu kan boleh salaman, sekarang salaman bahaya, ya kan? Ya, dulu kalau apa itu erat gitu kan, deket-deket boleh, nyium cucu boleh. Ya sekarang bayangkan nanti kok dari Jakarta pulang ke Jogja, pulang ke Solo, ya kan? Eyangnya kan pasti pengen, ya kan? Ngerangkul cucunya, ngerangkul anaknya. Nah harus masing-masing tahu bahwa kasih sayang sekarang tidak harus diekspresikan dalam bentuk rangkulan, ciuman dan sebagainya. Justru harus dihindari. Ya jadi kalau akan mudik, ya tadi dua belah pihak. Yang mau mudik dan keluarganya harus menjaga protokol kesehatan, ya kan? Artinya kan tadi kan harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, ya kan? Dan selalu cuci tangan dengan sabun. Sebaliknya yang didatangi, entah eyangnya, entah keluarganya,
juga harus melakukan yang sama. Itu Tadi pesan menarik kita. sekali tuh, Prof. Katanya kangen cucu juga kan, Ya. 8 bulan nggak ketemu. Nah, Ya. itu sebagai gantinya untuk mengobati rasa rindu nggak ketemu cucu gimana nih, Prof? Oke, kalau kita pakai ini, pakai call saja, pakai video. Jadi karena kebetulan anak saya juga bisa menahan diri. Jadi kita ya sudah, kita di rumah dengan istri saya saja ya. Kalau perlu ya kita calling seperti itu. Itu tadi yang saya katakan, kita harus memberikan contoh. Gitu. Memberikan contoh. Nah, ini menarik nih kalau Ya. dari sisi psikologis seperti apa nih Mbak Cassandra tentang fenomena masyarakat yang pengen liburan di masa libur panjang ini, Ya, tapi masih pandemi gitu. ya memang pada dasarnya kan dalam kehidupannya manusia itu bekerja, punya kegiatan, dan memang ada semacam kebutuhan yang setelah beberapa waktu itu harus ada libur. Nah, kita sendiri sudah ketahui bahwa kemarin bulan Juni kan liburan kita satu sudah terpaksa hilang ya, karena anak-anak yang harusnya liburan kenaikan nggak bisa, yang orang tua juga bisa cuci nggak bisa juga. Jadi sementara ada kebutuhan tersebut tapi tidak bisa dilakukan. Nah, tentu saja harus dirubah mindsetnya gitu ya. Nah, yang jelas bagaimana orang-orang bisa menyikapi bahwa liburan itu kan mindset yang sebelumnya itu kalau liburan itu kan harus berpindah keluar negeri, keluar kota, keluar desa, keluar rumah gitu kan. Jadi ada perubahan suasana. Itu kan konteksnya tuh. Nah, sekarang bagaimana it's all actually it started in the mind ya. Jadi bagaimana ada di dalam kepala kita, di dalam benak kepala kita. Nah, perubahan suasana itu harus kita buat. Jadi bagaimana masyarakat kita masih tetap menyadari bahwa menjaga protokol COVID itu penting, terutama karena kita kan sekarang sudah bertarung sekian lama nih menjaga, begitu ya Prof ya? Ada naik dan turun dan lain sebagainya. Dan yang jelas dalam menghadapi menjelang liburan ini ya tentu saja harus tetap dijaga, jangan sampai kita terdorong oleh keinginan untuk libur itu tadi karena kebutuhan, karena memang sudah capek dan memang pengen libur, terus kita jadi kehilangan kewaspadaan. Nah, ini kan akhirnya nanti jadi ngegas, jadi nggak bisa ngerem nih. Nah, kita harus pastikan bahwa harus tetap menjaga remnya, karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita tercinta, untuk masyarakat banyak. Jadi, kalaupun bisa, ya itu tadi, bagaimana kita merubah mindset kita, melakukan perubahan terhadap rutinitas tanpa berpindah, tanpa keluar rumah, tanpa mungkin melakukan perjalanan-perjalanan jauh, terutama apa? Karena dalam perjalanan jauh itu kan kita harus ada biasanya naik kendaraan umum, transportasi umum, terus kita berada di dalam lingkungan yang mungkin berdesakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita rubah. Apabila kita tidak bisa mendatangi liburannya, nah secara psikologis liburannya datang ke rumah. Jadi kalau perlu rumah kita itu kita set kayak suasana liburan misalnya. Camping Jadi di rumah gitu misalnya. camping aja bisa di dalam rumah loh, bisa di dalam kamar loh gitu. Atau sekarang berkebun, Berkebun, ikan cupang gitu Betul, ya. ya, kira-kira seperti itu. Iya, kalau Prof punya pengalaman apa nih berlibur di rumah atau stay at home menyenangkan itu seperti apa, Prof? Kalau saya ya kembali lagi kan saya itu kan harus memberikan contoh ya, karena kalau seperti saya bilang departemen saya kan departemen pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Jadi lifestyle itu paling penting dan saya sebagai dosen itu harus saya terapkan. Ya. Jadi keuntungan saya dengan COVID ini rutin selalu setiap pagi saya harus jalan 1 jam. Itu rutin. Ya. Jadi itu untuk menjaga kita dan kita nggak pergi kemana-mana. Ya ngajar ya, tapi kan kita sekarang semua pakai online juga. Jadi artinya itu tadi kita. Sehingga kalau saya mengajarkan itu ya kan harus sesuatu yang saya lakukan juga ya. Memang sekarang masyarakat itu agak susahnya karena kan tadi ada kayak gegar budaya ya, yang dulu harus sekolah rajin ya kan, sekarang malah kebaliknya harus di rumah ya kan ya. Dulu kalau kita erat, kita salaman dan sebagainya, sekarang malah kita harus saling menghindar ya. Itu memang perlu waktu dan tadi harus contoh-contoh, kembali lagi itu model itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ini Prof Hadi terkait mobilitas penduduk saat musim libur, adakah model pendekatan yang sebaiknya dilakukan masyarakat yang ingin bepergian jauh untuk melindungi diri dari penularan COVID-19? Nah, itu tadi saya kira
baik yang akan didatangi dan keluarga yang akan pergi, ya kan saya sampaikan tadi, kalau bisa jangan pergi, ya. Tetapi kalau tetap harus pergi, ya kan, masing-masing tadi nilainya harus dirubah tadi, ya kan, bahwa kalau kita dari sini keluarga yang akan pergi ya semua harus tadi tetap menjaga protokol kesehatan, yang didatangi pun demikian juga, ya. Kalau saya ya, menurut saya, karena kan salah satu kesulitan masyarakat itu sekarang itu kan yang namanya virus kan nggak kelihatan. Jadi susah percayanya dia kan, ya kan, ya. Nah, salah satu memang tadi yang kita sampaikan. Nah, itu kita sedang siapkan sekarang. Kita visualisasi barang-barang yang tidak kelihatan seperti virus, cara penularannya dan sebagainya. Itu kami sedang siapkan sekarang. Tetapi kalau menurut saya ya tadi asal tadi melakukan masing-masing menjaga dan tadi hilangkan dulu tadi emosi-emosi yang mau dekat dan sebagainya itu ya, kangen dan sebagainya itu kalau bicara kan harus ini dulu. Demi apa? Demi keselamatan keluarga kita dan juga yang akan didatangi gitu. Iya, apalagi kalau ini kita ngomongin Maulid Nabi, ini terkait Ya. dengan tradisi Ya, nih, ya, Prof. ya, Nah, ya. bagaimana untuk mereka yang tetap ingin mudik misalnya, Prof? Bagaimana tipsnya mungkin agar tidak menjadi carrier COVID-19? Nah, bisa nggak ya? Kalau saran saya ya kan, ya itu kan yang namanya carrier, ya kan, orang-orang diduga dan sebagainya kan tanpa gejala, kita nggak tahu. Jadi kalau saya menyarankan kita harus beranggapan berhadapan dengan penderita, kecuali terbalik dia tidak menderita. Artinya apa? Sehingga kita terus melakukan tadi penjagaan diri. Ya, saya bikin contoh misalnya, kami masih punya putri satu di rumah ya, namanya dia juga masih apa ya, kira-kira umur 20 tahunan kan. Jadi kan tiap hari keluar. Ya kan? Itu khas generasi muda yang sedang memerlukan betul. sosialisasi dan gaya hidup. Betul. Jadi, Haus. ya, betul. Kita sih, ya udah. Mereka adalah kelompok yang paling stres, Prof. Betul. Paling stres karena mereka butuh keluar, Iya. mereka butuh Dari pekerjaan sosialisasi. susah kan, Tuh. sekarang kan lagi seperti itu. Jadi yang kita lakukan, oke, kita hargai kamu, tapi jangan sakit hati kalau kita semua pakai masker. Ya di rumah, ya kan? Ya, jadi kita lakukan sampai sekarang. Ya, jadi itu tadi karena saya nggak tahu nih, ini OTG nggak? Ya kan? Jangan-jangan orang tiap hari keluar ke kafe sama teman-teman ngobrol, makan dan sebagainya kan. Kita apalagi seperti kita kan udah usia-usia yang rentan. Jadi kita harus menjaga. Nah itu tadi menurut saya tadi ini terutama ya tadi kalau eyang-eyang yang di Jogja, di Solo, di Semarang itu harus tidak boleh merasa sakit hati kalau anaknya nggak datang misalnya, ya kan? Ya sebaliknya juga anaknya kalau nggak Mohon izin, pulang Prof, mudik, maskernya turun. turun. Nah, Itu kan kan? saling mengingatkan Iya, juga kan tuh. bagus, ya bagus ya. Mesti Iya. harus dikasih. Nah, Mbak Ya. Cassandra, ini menarik juga. Tadi Mbak Cassandra kan juga sudah mengatakan kalau anak-anak muda ini butuh aktualisasi, kalau enggak nanti stres gitu ya. Nah, ada catatan nggak? Atau mungkin pengalaman Mbak Cassandra bisa diceritakan kasus-kasus gangguan kejiwaan yang muncul selama masa pandemi ini? Nah, mungkin saya coba sampaikan juga data-data dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Oke. Kami itu Ya. sepanjang masa COVID 7 bulan ini memang menyediakan layanan online. Gratis untuk masyarakat. Dan selama 7 bulan ini tim kami yang sudah melalui proses bimbingan teknis untuk menerima baik offline ataupun online konseling itu menerima hampir 15.000 pasien untuk masalah-masalah ini. Dan ternyata dari catatan ini adalah yang paling banyak memang orang dewasa, anak-anak remaja sekitar 5.000-an, lalu kemudian orang dewasa itu 10.000 termasuk lansia. Nah, 6 masalah yang ditemukan itu adalah nomor 1 hambatan belajar. Jadi stres karena belajar itu tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa setelah belajar pun mereka pasti ingin libur dong, pengen lepas dari rutinitas sehari-hari. Apalagi dari jam 8 sampai jam 4 sore barangkali sampai ada kegiatan-kegiatan yang tetap dilakukan dengan online. Kemudian yang kedua adalah keluhan stres umum. Yang ketiga, keluhan cemas. Yang keempat, gangguan cemas itu sendiri atau mood swing juga ada, mood swing 05, lalu kemudian gangguan psikosomatis di mana dia merasa, aduh kayaknya gatal nih, aduh kok kayaknya kok nggak enak badan ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin
Tidak ada, karena itu apa-apa. somatis, itu hanya pikiran saja. Nah, yang jelas ada fakta juga yang ditemukan oleh teman-teman dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ini adalah bahwa terjadi penurunan permintaan konseling itu pada saat bulan Mei Juni, yaitu pada saat bulan Liburan. puasa, belum, belum. masih bulan puasa dan hari raya. Justru ternyata terbukti di masa itu masyarakat bisa menurunkan aktivitas, jadi tentu saja stresnya tidak terlalu berat. Tetapi pada saat liburan dimulai Juni akhir ke Juli, itu malah meningkat. Stres lagi. Iya. Kenapa? Karena mereka pengen liburan, tapi nggak bisa, jadi malah tambah. Nah, kalau dari pasien-pasien yang juga saya terima di luar ini ya, gitu, artinya tidak melalui layanan yang gratis ini, itu saja banyak yang mengalami kecemasan. Lalu pasien-pasien lama yang cemas itu muncul kembali, gitu. Jadi kumat, gitu ya. Sudah sembuh justru malah kumat lagi. Betul. Gitu ya? Jadi selain itu juga ada depresi juga. Jadi ada tekanan, gitu ya. Jadi memang banyak laporan atau banyak hasil yang diterima itu pasien-pasien mengeluh cemas, khawatir, dan mungkin juga karena tekanan-tekanan pekerjaan yang akhirnya jam kerjanya lebih tinggi. Lalu kemudian beban lagi di rumah yang tadinya bertambah karena kan Atau mungkin orang yang mengalami PHK. Ya, kemudian itu bisa juga ya, termasuk juga. karena tadi kan ibu yang tadinya nggak ngurusin pelajaran jadi ngurusin Ngurus pelajaran, pelajaran, ya. jadi bertambah jadi IT juga Ya. gitu. Nah ditambah lagi tadi kehilangan pekerjaan atau menurunnya penghasilan. Nah Nah, Jadi- itu penanganannya seperti apa tuh, Mbak? yang jelas ya kembali lagi sekarang memang kalau kita terpaku kepada kondisi ini ya akan semakin terpuruk ya. Tidak ada cara lain, mau tidak mau harus ada perubahan mindset, perubahan paradigma. Saya melihat justru ada fenomena yang luar biasa di mana orang-orang akhirnya justru melakukan alih profesi. Alih profesi Ya. gitu ya, dia Ya, nyoba kegiatan baru lalu kemudian malah bisa jadi sumber penghasilan baru. Ya, banyak cerita-cerita sudah seperti itu. Ya, jadi sekarang akhirnya dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa, ya tentu akan hasilnya juga tidak bisa. Jadi harus kita atur supaya kita tetap positif, kita yakin kita bisa mengatasi kondisi apapun, Ya. dan tentu saja harus diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukan kegiatan. Nah, kegiatan ini tentu saja tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap menjaga apabila memang tidak perlu sekali ya tentu saja tidak harus berpindah keluar atau mudik itu ya istilahnya ya. Karena pada saat lebaran pun masyarakat bisa untuk tidak melakukan itu. Sementara sekarang ini apabila memang ada kebutuhan lagi apalagi untuk liburan ya mungkin harus bisa diatasi untuk ditahan lagi sedikit lagi nih. Ayo harus bisa. Itu yang menahan itu yang susah sekali loh. Kadang-kadang apalagi kalau dilihat di Instagram nih kok banyak foto-foto liburan, orang tetap santai. Padahal itu udah dari tahun-tahun kapan gitu. Itu salah satu cara loh. Ya, meletakkan Bisa. foto-foto liburan jadi supaya kita merasa bahwa kita lagi libur gitu. Oke, nah untuk Prof Hadi, bagaimana Prof membudayakan dan menjaga disiplin dan konsisten nih terkait dengan penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lalu bagaimana strategi pendidikan yang seharusnya dilakukan masyarakat agar mau berubah perilakunya dan bisa berlibur dengan aman dan nyaman? Ya, jadi gini, yang kita sedang persiapkan itu adalah ya istilahnya pendidikan yang berbasis budaya dan nanti dengan pendampingan ya, dengan coaching. Kalau istilah ini coaching ya, jadi seperti itu itu kami sedang persiapkan. Jadi kami tim ada beberapa guru besar UI yang pemerhati COVID, kita sedang menyiapkan hal seperti itu ya. Nah, tetapi yang penting tadi bukan hanya, nah sekarang itu ya yang terjadi ya kan, masyarakat kan dikasih informasi begitu banyak ya, dari mana-mana informasi begitu banyak ya. Tapi informasi itu, cara berpikirnya, semakin banyak informasi itu semakin bagus. Padahal mestinya harus dievaluasi. Ini informasinya itu nyampe apa tidak, ya kan? Kemudian cocok apa tidak, bahasanya cocok apa tidak. Apalagi budaya kita begitu banyak, ya seperti itu. Nah, yang kita kembangkan nanti itu adalah tadi kan kita budayanya banyak. Jadi kita kembangkan pendekatan. Ini kerjasama nanti antara kesehatan masyarakat dengan jejaring antropologi, ya, sehingga di tiap wilayah, ya, tadi
kita akan melakukan pendampingan edukasi, tapi tadi dengan pendampingan. Ya, jadi kan misalnya nih, ya sekarang bicara tentang isolasi mandiri misalnya. Apa sih itu realitasnya dalam masyarakat apa yang dilakukan? Ya kan, nah mesti kan harus dikasih contoh, ya kan. Kemudian juga dikasih bahasanya juga dengan yang mudah, ya kan. Jadi seperti ini kan, ada istilah-istilah. Dulu kan kita pakai OTD, pakai PDP, ya. Sekarang Bandi, ya kan, probable sama suspect. Nah ini harus kita awamkan. Kalau sekarang tuh pesan ibu, Ya, pesan ibu itu. gitu ya. Ya seperti itu ya kan. Jadi apalagi kemarin kalau saya diomongin kita mau pakai bahasa Jawa, saya tanya nih apa ini ya istilahnya ya. Kalau probable, apakah nih? Yang paling jago bahasa Jawa aja masih bingung nih gimana kita coba. Ya karena lama nggak dipakai, iya kan. Kalau ini lama nggak dipakai. Apa kan jadi hilang probable juga. itu kalau di bahasa Jawa? Kemarin kita kesangkan kasus kesangkan penyakit COVID misalnya seperti itu, ya kan? Nah kebetulan untungnya kami itu kami kan saya dulu kerjanya kan di Boyolali ya, jadi kita masih punya keluarga, bukan maksud saya grup SMB itu. Kalau tiap hari Minggu itu nguri-nguri bahasa Jawa, jadi dia ini pakai bahasa Jawa, jadi saya ingat lagi seperti itu. Ya, jadi karena kalau kita mau menyampaikan ke ibu-ibu yang di Semarang, eyang-eyang di Solo, di Jogja, mesti kalau Belum tentu paham gitu kalau ya. bahasanya cocok dengan mereka juga lebih accept. Wah, ini seperti Setuju. itu. Gitu. Iya, Mbak Cassandra, ini banyak masyarakat nih tadi meneruskan soal bosan, tadi Prof bilang stay at home, tapi banyak masyarakat juga mengeluh bosan ketika harus berdiam diri di rumah. Apa nih tips dari Mbak Cassandra untuk mengatasi kejenuhan selama masa pandemi ini, terutama saat kita ada di rumah? Kembali lagi pada inti utamanya adalah setelah rutinitas kita perlu libur. Ya, jadi nomor satu itu adalah justru kalau libur itu kita yang paling utama nomor satu adalah merawat diri, ya, merawat diri. Jadi makannya mungkin harus diperhatikan, mungkin kemarin kurang makan atau menunya kurang. Nah ini sekarang harus apa nih? Apakah mau nanti mesti masak sendiri, cari yang segala macam nih, gitu. Nah yang pertama merawat diri. Kemudian yang kedua mencoba untuk keluar dari ruangan. Jadi lihat udara, lihat langit, lihat gitu ya. Itu penting tuh, gitu ya. Terutama kayak tadi Profesor kan jalan. Ya jalan karena vitamin D itu bagus terutama untuk membuat imunitas kita tinggi kan? Lebih tinggi. Ya. Karena itu adalah satu kegiatan yang memang harus dilakukan. Jadi setelah itu lalu membuat semacam jadwal ya. Kira-kira apa sih yang mau dikerjakan nih, mau buat rencana ya. Terus libatkan orang-orang nih. Jadi jangan sampai yang satu lebih berat yang lainnya. Nah itu harus overload, itu harus dihindarkan ya. Terus kemudian melibatkan banyak orang. Dan yang paling penting masing-masing punya perannya. Nah, kemudian yang berikutnya tolong dihindarkan liburan itu ke ruangan lagi. Harus ke luar ruangan justru. Jadi coba cari yang misalnya tempat-tempat yang wisata atau mungkin daerah-daerah yang nggak banyak orang, yang memang lapangan luas gitu. Nah, itu juga harus dilihat bagaimana kepadatannya. Ya, kalau misalnya padat ya jangan gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, kalaupun misalnya memang di luar ruangan di rumah saja bisa dilakukan, silakan. Tapi kalau tidak, ya tentu saja luar ruangannya yang dibawa ke dalam rumah. Tapi dalam rumah ini kan bisa di bagian luar ya, jendelanya dibuka. Atau mungkin mendekorasi rumah. Mendekorasi atau rumah. kamar gitu Betul, ya. dan kamar. Jadi atau misalnya bisa juga, ya kayak tadi tuh misalnya mungkin kita bisa tradisional kita itu kita galakan lagi, mungkin bisa menari, bisa menggali lagi, karena anak-anak kan nggak ngerti kan gitu. Nah yang bisa dilakukan juga kan pada saat sekarang itu kita perlu kalau kita bilang itu kan saling menguatkan ya. Jadi kan sekarang banyak orang susah, banyak orang itu kalau saya namanya programnya pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau kita pagi jalan itu sambil kita beli apapun yang ada dijual di pinggir-pinggir itu kita beli 10, 15. Nanti kita bagikan ke yang lain, gitu kan? Jadi kan saya lihat itu ternyata banyak juga orang yang melakukan itu ya. Jadi memang salah satu keuntungan orang Indonesia itu tadi, jadi gotong royong, ya kan? Kemudian altruisme, ya. Orang mau berkorban untuk orang lain tanpa memikirkan apa keuntungannya nanti. Itu sesuatu yang bagus, ya. Jadi ternyata dari anak-anak muda ya. Itu dari salah satu studi itu mereka punya tadi kepedulian dengan orang lain, membantu orang membantu lain, orang lain ya. Makanya kalau Anda lihat kan
dompet-dompet untuk COVID dan sebagainya itu kan Iya. naik kan, ya itu sesuatu yang bagus. Nah itu kita bisa lakukan tadi misalnya kalau hobinya jalan, hobinya kuliner ya tadi ya kan kita sambil jalan sebenarnya Mendorong ekonomi ya, mendorong ekonomi. Iya, Ya, karena itu kan mereka paling banyak yang paling menderita sekarang kan, yang kelompok-kelompok pengusaha kecil itu kan. Jadi kalau kita bisa Karena kalau di melakukan Jawa seperti kan itu, urip iku Ya, urup, Prof. ya, Jadi ya. kita hidup itu Itu adalah untuk menghidupi menghidupi orang lain orang lain. juga, Ya, gitu kan. ya, Jadi jangan ya. kita aja. ya bagus itu kan. Jadi kalau dihidupkan filosofi kita itu ya banyak hal yang positif ya, dan itu kita pada saat sekarang itu kita perlukan. Baik. Iya kan? Prof Edi, kalau tadi bicara tentang strategi komunikasi, salah satunya mungkin dengan bahasa Jawa Bahasa gitu ya. Jawa, ya. Mungkin ada strategi lain, pesan yang disampaikan harus melalui media-medianya apa saja nih Prof? Dan cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat Ya. itu juga baiknya seperti Ya. apa? Sebenarnya kalau prinsipnya komunikasi ya itu satu ya kan. Kita harus tahu dulu sasaran kita itu siapa, ya kan? Ya, who is our target audience. Kemudian kita pelajari dia, ya kan? Kebiasaannya bagaimana, ya kan? Kemudian kalau cari informasi lewat apa, ya kan? Ya. Nah, kemudian juga tadi yang menarik itu hal apa, ya kan? Jadi misalnya nih, ya kan? Kalau dengan anak-anak muda sekarang kan semua pakai gadget, ya kan? Jadi mesti harus dengan medsos dan sebagainya. Ya, tapi kalau itu diterapkan pada orang-orang yang generasi saya kan ada yang pakai gadget aja, ya kan? Tutul salah-salah, ya kan? Itu beda. Nah, pendekatannya harus berbeda. Jadi kembali lagi intinya itu harus dikenali, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang dari dulu itu saya sampaikan Indonesia itu nggak bisa bikin satu kebijakan yang satu Berlaku fit untuk for semua. all, ya kan? Artinya apa? Kita harus melakukan pemberdayaan pada lokal, ya kan? Kemampuan tadi untuk mengenali kebudayaan, ya kan? Kemudian komunikasi yang cocok untuk daerah Solo atau daerah mungkin di Sulawesi Selatan, ya kan? Atau di Sumatera Barat berbeda-beda. Memanfaatkan kearifan lokal lah ya. Itu tadi ya, sehingga yang penting itu justru tadi ya kan, kalau sekarang kan pengamatan saya ya, kalau salah dikasih tahu, sekarang kan semua materi dibuat untuk seluruh negara ya, dan tidak dievaluasi. Itu yang kami kritisi, ya kan, termasuk BNPB itu, ya kan. Karena apa? Karena kemarin materi-materi yang dibuat nasional itu sama mahasiswa saya sampai kerjakan, kamu lakukan pretest communication ya. Jadi kan itu kan kalau kita di prosedur kesehatan masyarakat itu ada, kalau Anda bikin materi edukasi itu harus dilakukan pretest pada khalayak yang memang sesuai dengan itu. Kalau Hasilnya apa? hasilnya ya banyak yang cocok, kita bisa mengerti. Mereka mungkin nggak sempat karena semuanya mendesak ya. Tapi waktu itu juga ada Apa? inisiatif dari masyarakat Ya. untuk membuat semacam pesan yang langsung menggunakan bahasa daerah gitu. Itu Betul. pada saat lagi Lebaran tuh kan, Ya. semua orang bilang nggak boleh pulang. Lalu Ya. kemudian ada inisiatif masyarakat untuk membuat semacam video pendek di mana eyangnya yang dari daerah justru bilang dengan bahasa Jawa ya, gitu. betul, Iya memang ini mau Lebaran, tapi Ya. mendingan nggak usah pulang aja. Yang penting duitnya aja yang pulang, gitu kan. Itu bagus tuh. Nah, ya itu, kan? tapi Ya. itu cukup efektif kalau menurut saya sih, Ya, betul. ya. Nah kayak itu harus digali banyak, ya kan? Seperti itu. Nah itu yang sebenarnya yang tadi kita lagi coba galakkan bagaimana kita dari kesehatan masyarakat kerjasama dengan antropologi supaya tadi bisa lebih menggali dan menyampaikan pesan-pesan yang berbasis budaya tadi, ya kan? Karena sebenarnya kan tadi kan kita ada gegar budaya karena nilainya dirubah kan. Nah nilai dirubah ini kan harus ada juga lalu penguatan untuk memperoleh nilai barunya. Ya. Nah di situ peran tadi model contoh itu sangat penting tadi. Gegar budaya ini juga mengakibatkan, nah secara psikologis kadang-kadang ada orang yang bisa menerima jadi motivasi, tapi ada juga yang kemudian tidak bisa menerima jadi akhirnya stres, terus jadi terpuruk dan lain-lain. Nah, bagaimana saran dari Mbak Cassandra agar kita terhindar dari COVID-19 sekaligus tetap berpikir waras dan sehat secara mental? Ya memang kembali lagi pentingnya ada informasi, sosialisasi, dan tentu saja berbagai materi-materi, konten-konten yang penting untuk disampaikan. Nah ini juga salah satu dari fakta bahwa selama pandemi itu hoax dan berita bohong, fake news, itu sangat berpengaruh terhadap penanganan pandemi. Tidak hanya di masa COVID ini, tapi di pandemi-pandemi yang lalu tuh. Jadi harus bisa diatur supaya informasi itu tadi selalu
konsisten dan terus berputar dalam berbagai bahasa dan sesuai dengan kebudayaannya. Kalau perlu misalnya pakai wayang kulit, dan sekarang wayang kulit mungkin harus online juga gitu, jangan konser aja yang online ya, wayang kulit juga mesti online nih, ya kan? Lalu atau mungkin dari sisi tarian, dari sisi lagu bisa juga. Nah lalu kemudian kita harus membatasi adanya berita bohong dan hoax itu, bahwa mungkin harus ada mekanisme-mekanisme melaporkan, dan kalau misalnya memang benar ada yang benar, karena itu tidak terhindarkan ya, tentu harus ada yang rajin untuk take down terus-menerus. Lalu kemudian yang paling penting adalah juga semakin banyak orang-orang yang dilibatkan, mungkin semacam influencer atau tokoh-tokoh berpengaruh, karena ketika mereka bicara itu orang masyarakat mendengarkan gitu. Jadi kita harus mendekati influencer-influencer yang memang bisa ikut membantu untuk menyampaikan informasi-informasi ini supaya semakin kita sendiri jadi influencer, dan tadi penting menurut saya edukasi untuk tadi apa sih yang bagaimana apa yang akan dilakukan kalau ketemu hoax atau dicurigai hoax ya. Nah, kita untungnya di Indonesia itu kan ada masyarakat anti fitnah ya. Dan salah satu agensi yang sudah di certified untuk melakukan checking itu adalah Kompas. Oleh karena itu di Kompas.com itu selalu ada kalau Anda mencurigai sesuatu yang hoax, ya kan? Nah, itu laporkan ke sana. Nah, ilmu ini sebenarnya harus diajarkan nih. Nah, ya kan? Seperti itu sehingga kita semua bisa ikut melawan. Sekarang kan seolah-olah kan nggak ada lawannya kalau jadi hoax. kita bersama-sama semuanya bersama-sama. gitu. Jangan diam. Karena kalau kita diam, dia akan beredar, sirkulasi itu akan membuat orang jadi semakin percaya dan akhirnya malah menjadi semakin besar gitu. Nah, ketika itu semakin besar, kualitas atau kondisi psikologis masyarakat akan terganggu. Karena orang jadi akhirnya ragu, goyang nih, bener apa enggak ini ya? Bener apa enggak? Dan ketika dia ragu, lalu kemudian meyakini kebenarannya, dia akan mempengaruhi orang lain lagi gitu. Dan ini yang paling bahaya justru. Dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Betul. Betul. Nah, Prof Hadi, ini terakhir nih Prof, pesan Prof Hadi kepada masyarakat yang akan melakukan mobilitas bepergian di libur cuti bersama ini agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Ya, jadi kan yang pertama sih kalau bisa itu cegah dulu. Karena prinsip kesehatan saya dicegah. Jadi kalau nggak bisa nggak harus mudik ya, kenapa harus mudik ya? Artinya diganti tadi dengan macam-macam kegiatan. Nah, kemudian kalau terpaksa harus mudik, ya tadi lakukan protokol tadi dan tadi nilai-nilai tadi harus bisa diterima juga, ya kan? Yang katakanlah mungkin sebagai tanda kasih nggak rangkulan lagi, nggak salaman lagi, itu harus baik yang dikunjungi maupun yang akan mengunjungi harus dua-duanya sama saling mengingatkan ya. Tadi kan harus ini karena bisa lupa ya kan, karena karena cucu nggak lama nggak ketemu langsung dipeluk-peluk dan sebagainya. Nah, itu harus saling mengingatkan. Dan kalau perlu menghindari transportasi umum gitu ya. Mungkin ada sewa kendaraan bareng-bareng, berangkat sendiri gitu, karena yang umumin yang paling banyak tadi kan kalau di awal Mbak Putri juga bilang kan meningkatkan 33 sekian tadi. Betul. Nah, kalau dari Mbak Cassandra sendiri saran untuk para pemirsa yang mau liburan sehat, aman, nyaman secara psikologis. Yang jelas tentu saja semangat liburan perlu didukung ya, karena berarti itu menghentikan rutinitas dan membuat kondisi psikologis kita menjadi lebih sehat ya. Tetapi tentu saja liburan ini bisa diatur ya kan, apalagi sekarang ke luar negeri border ditutup, nggak mungkin. Perpindahan antara daerah pun juga kita kan harus hati-hati karena masing-masing gubernur sudah memberikan warning gitu ya, sudah memberikan peringatan untuk jangan ya kayak sekarang ini liburan mungkin mau ke Bandung, mungkin mau kemana gitu. Nah, perpindahan ini harus hati-hati, kalaupun memang harus dilakukan, cari tempat-tempat yang density-nya atau kepadatannya rendah atau tidak tinggi. Nah, kalau misalnya memang bisa, sekali lagi bawalah liburan itu ke rumah, gitu ya. Dibalik ya, rumah dirubah menjadi gaya suasana liburan, betul. Lebih hemat lagi ya. Lebih hemat ya. Baik, terima kasih Mbak Cassandra dan juga Prof Hadi, dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan juga para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.